Saya mulai ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, berkat doa Bu lagi sehat. Aku mau juga bertanya. Masih semangat ya Bu? Semangat. Selalu katanya Pak Alfi, jangan kasih kendor. Iya. Sudah hampir selesai ya Bu ya. Jadi kita sudah sampai di puncaknya nih. Kita akan melakukan praktek pembelajaran diferensiasi di kelas. Nah, di sini saya akan menjadi supervisornya, Ibu nanti akan menjadi gurunya. Nah, sebelum observasi tersebut, kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Jadi di situ kita akan bercakap-cakap. Tujuannya adalah untuk apa? Supaya saya bisa menggali kompetensi atau area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam observasi tersebut, yang ingin saya lihat dari observasi tersebut, untuk bisa meningkatkan kompetensi CGP Ibu sebagai pemimpin dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di sini nanti karena berpihak pada murid, dari RPP yang kemarin sudah kita bahas ya Bu ya, itu ada mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, kemudian ada sosial emosional, kan yang ketiga adalah mengimplementasikan strategi mengimplementasikan segitiga restitusi. Oke, kita mulai Ibu percakapan kita sebelum observasi. Mungkin Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari modul ajar yang sudah Ibu buat ini. Ya, saya ingin anak itu bisa mengenal dan membaca dan menuliskan bilangan 1 sampai 20 dengan media yang kita pilih bersama, terus dengan begitu mereka bisa menuliskannya dengan tepat, dengan benar sesuai ejaan. Kadang anak itu nggak tepat bisa membaca secara mulus. Dan aku tadi Bu, untuk media yang dipilih ini mungkin bisa dijelaskan artinya bagaimana? Belum ditentukan di awal atau bagaimana Bu? Atau ditentukan bersama-sama? Media di sini saya menentukan, terus anak-anak bisa menentukan memilih, misalkan mau membaca atau menulis gambar gitu kan, ada gambar yang ini tadi emosi, anak-anak bisa memilih perasaannya hari ini, mereka memilih ini dalam hal ini yang dilihat adalah gambar media yang kita pilih gitu. Maksud saya gitu. Ini saya sudah melihat tujuan pembelajaran Ibu sudah sesuai dengan rumusan ABCD, dan jadi di situ sudah ada audiensnya, kemudian ada behaviornya, kemudian yang ketiga itu sudah ada melalui media apa yang dipilih, kondisionalnya, kemudian yang terakhir adalah degree-nya. Oke, dengan benar dan dengan tepat. Oke Bu, yang selanjutnya adalah pada saat saya melakukan supervisi di kelas itu, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dan yang ingin Ibu ingin saya supervisi itu di bagian apa? Iya Bu, ini saya punya harapan nanti saya itu bisa meningkatkan pengembangan diri, mengembangkan agar semakin meningkat bagaimana pembelajaran diferensiasi itu bisa tercapai, bisa menuju ke berpihak kepada murid, kebutuhan, bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Itu yang ingin saya tingkatkan, yang ingin saya kembangkan. Apalagi Bu, mungkin bisa disampaikan area pengembangan yang lain yang ingin Ibu capai dalam observasi yang nanti akan saya lakukan selain meningkatkan pembelajaran diferensiasi. Selain pembelajaran yang berdiferensiasi, saya juga ingin meningkatkan pengembangan diri pada keterampilan sosial emosi anak-anak. Bagaimana anak itu bisa berempati, kesadaran dirinya. Jadi saya mengajak anak untuk mengetahui bagaimana perasaannya hari ini, dan saya juga ketika ada perpindahan materi dari ini bahasa Indonesia ke matematika, saya ajak mereka untuk stop sejenak untuk ini ya. Tadi ada stop berdoa tadi sebentar untuk supaya anak itu mindfulness hadir sepenuhnya di sini. Tapi yang namanya anak apalagi anak kelas 1 konsentrasinya yang 15 menit
berhenti setelah itu sudah ya seperti itu. Oke, Keterampilan sosial emosional yang ingin saya kembangkan. baik. Jadi intinya Ibu ingin meningkatkan kualitas pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional dalam setiap pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke. Kalau area pengembangannya sudah disebutkan, nah sekarang strategi yang Ibu persiapkan itu apa? Iya, di awal itu saya membuat asesmen diagnostik dulu. Karena seperti kita ingin mencapai supaya bisa mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam, itu saya memetakan anak yang pandai membaca, ya. Terus ada yang pandai membaca salah tulis, ada yang nggak bisa sama sekali, ada anak autis, anak yang sangat hiperaktif yang selalu ini bagaimana saya bisa memfasilitasi anak tersebut supaya tidak mengganggu temannya. Iya. Baik. Nah Ibu, kalau Ibu menilai diri Ibu sendiri ya, dari area pengembangannya dicapai, kemudian strategi yang akan dilakukan, nih Ibu ada di area mana nih kalau dinilai dari 1 sampai 10? Saya merasa setelah ini saya memandang diri saya itu ada di area 8 sampai 9 kalau bisa mencapai 10. Bukan, maksudnya sebelum saat ini belum harapannya masih. Artinya di saat ini Ibu kan ingin mengembangkan dua area ini ya. Nah saat ini kenapa Ibu ingin mengembangkan 2 area ini? Artinya Ibu kalau dinilai itu menurut Ibu penilaian diri Ibu ada di rentang berapa? Sementara ini ada di 7. Ada di Ingin 7. saya tingkatkan menjadi 8. Harapannya ingin menjadi 8 Ya, dan 9. begitu. Kalau bisa 10. Iya, kalau bisa 10. Oke, Ibu. Jadi nanti akan saya lihat 2 area pengembangan yang akan Ibu capai ini berdasarkan strategi yang sudah Ibu persiapkan. Saya lihat mungkin kita bisa sharing nanti apa yang harus dipertahankan, apa yang harus ditingkatkan, begitu ya. Nah, nanti saya juga akan menulis Ibu, mungkin ada area pengembangan lain yang Ibu sebenarnya punya itu, tapi kadang-kala Ibu belum menyadarinya. Oke. Baik Ibu, kita akan mengobservasi kelas berapa ini? Kelas 1 Ibu. Kelas 1, jam keberapa? Jam kedua. Jam kedua. Oke, kita lakukan ya Bu ya. Pelajaran apa? Ini saya fokus ke bahasa Indonesia sama matematika karena saling Sambungan ya. yang berhubungan. Oke Ibu, nanti kita akan lanjut di bagian observasi. Terima kasih. Oke, semangat dan semoga sukses dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku pagi ini? Semuanya sehat? Bagus sekali. Tadi anak-anak juga bermain bersama teman-teman yang lain. Terus Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian pagi ini? Untuk mengetahui perasaan kalian, Guru ingin bagikan emoticon di sini ya. Anak semua, tolong bahasa
perasaan kalian hari ini, apa perasaan kalian? Boleh dipasangkan di sana dulu? Di rantai belakangnya tuh di sini, di koko. Nah, di gagal itunya. Kalau di koko. Iya sayang. Ya, kalau lepas kan kalian sendiri yang lepasin yang kita. Iya.
Sudah selesai berdoanya? Nah, pagi ini senang sekali guru bisa berjumpa dengan kalian. Ada yang berbeda hari ini ya nak? Apa yang berbeda? Karena guru hari ini akan menyampaikan mengenai pelajaran mengenai kalian, bagaimana kalian bisa memanfaatkan apa? Panca indera yang kalian miliki dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah belajar mengenai anggota tubuh. Coba anggota tubuh kalian, coba sebutkan dari atas sampai ke bawah apa saja anggota tubuh yang kemarin? Kepala, nah itu kemarin kita belajar mengenai anggota badan. Nah hari ini guru tujuannya, dengarkan Bu Guru, jangan nyanyi dulu. Tujuannya apa? Bu Guru ngajar pagi ini Amor, yaitu pagi ini Bu Guru ingin kalian mengetahui kalau mata, fungsi mata untuk melihat. Nah, ayo, fungsinya mata untuk apa Amor? Nah, telinga untuk apa Nayu? Nah, coba Amalan, tangan ini untuk apa? Dan kalau mau kalian memegang, ya pasti pakai tangan. Kaki untuk apa? Nah, pagi ini Bu Guru tujuannya ini terkait dengan mata. Apa? Karena fungsi mata ini untuk melihat. Nah, kegunaannya mata untuk memandang, untuk melihat. Jadi, nah ini ada caranya anakku supaya menjaga kesehatan mata. Nah, coba lihat di slide yang Bu Guru ini. Bisa dibaca anakku yang pandai-pandai membaca? Bisa. Apa kurang besar? Kurang besar? Rehan bisa duduk saja. Kurang kecil. Kurang besar, Bu. Ya ini sebentar. Tambahin. Nah, ini bisa besar? Nah, kurang besar lagi tak besarin. Nah, ayo kita membaca bersama pagi ini. Ayo. Oh, pada mana? Coba siapa yang masih ingat tujuannya Bu Guru ngajar pagi ini apa tadi Amora yang pandai? Untuk supaya kita bisa menjaga kesehatan mata. Ya, Ainul, anakku tadi Bu Guru tujuannya apa? Agar kalian bisa menjaga kesehatan mata dengan cara supaya membacanya tidak terlalu dekat atau posisi duduk. Nah, nanti setelah ini Bu Guru akan mengajarkan kalian cara duduk yang benar dan jarak baca yang tepat agar mata kita menjadi sehat. Gitu. Nah, ini bukunya sesuai dengan huruf aksen. Tolong jangan lagi Bu Guru yang bergerak, kalian diam seperti biasanya. Alfian nggak masuk. Oke.
51 mana? Tapi yang buku dibuka kan kok tak sayang? Ada. Rehan kan duduk. Nah, wes. Nah, dengarkan. Sekarang kalian untuk menjaga kesehatan mata ini dijaga jarak bacanya. Coba anak-anak suka membaca nggak? Suka. Coba apa yang senang, yang suka dibaca, yang disenangi anak-anak membaca apa bisa? Buku apa? Buku cerita? Yang dibaca apa biasanya? Yang dibaca biasanya apa? Siapa yang tahu namanya? Buku cerita. Terus suka ngaji atau membaca dan terkait dengan membaca. Ayo yang di rumah yang dibaca apa ada ini? Baik. Buku apa? Mengacung tangan kanan ya. Ini. Jadi yang suka dibaca itu ada ininya, ada aturannya anakku. Cara membacanya nggak boleh dekat. Nah, coba Ulfa membaca seperti ini. Bu Guru membaca seperti ini, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, agak jauh supaya matanya sehat. Nah, terus ruangannya, iya, sekarang duduk. Mengatur tempat duduk. Coba duduk yang benar. Nah, coba duduknya yang bagus untuk membaca yang bagaimana? Coba lihat. Nah, apa begini duduknya yang benar? Coba posisikan duduk. Ayo duduk yang benar. Cocokkan dengan yang di buku. Samakan dengan di buku. Nah, ya, duduk seperti ini salah. Duduk yang ada di atas ini salah. Nah, duduk yang seperti ini juga bagaimana? Duduknya santai, pokoknya nyaman. Siapa yang merasa tidak nyaman dengan tempat duduknya? Nah, seperti dia duduknya nggak benar karena menempel ke kursi, ya, bangku, ya, punggungnya menempel ke bangku. Iya, coba bisa nggak mempraktekkan duduk yang benar saat membaca? Nah, seperti sila ini nggak benar, ya nggak benar juga. Nah ini. Nah, duduk yang benar. Bagaimana cara duduk yang benar? Ya, jaraknya coba diperhatikan. Kalau di rumah kalian membacanya sambil tiduran, membahas nonton televisi sambil tiduran, membaca sambil tiduran, baik nggak? Betul nggak? Baik, nggak benar karena yang itu akan bisa merusak mata. Ayo duduk Rehan, duduk lah. Nah, wes. Coba supaya sehat mata kita dijaga kesehatannya. Coba sekarang anakku sebut supaya enggak ini, sebutkan anggota tubuh dulu supaya enggak ini. Mata untuk melihat, terus kita jaga kesehatannya. Telinga untuk mendengar, tangan untuk mengenal, kaki untuk berjalan. Ini digunakan sebaik-baiknya. Cara kita bersyukur, mensyukuri karunia Allah dengan cara menjaganya. Apa bentuknya baik? Bangkunya ditarik depan, bangkunya ditarik depan. Nah, bangku tadi ada. Nah, beda dipakai gitu. Coba dibuat senyaman mungkin duduknya. Dibuat senyaman mungkin. Iya, bagus. Gak usah tegang-tegang ya. Sudah? Iya. Bu Guru mau membahas satu hal yang tadi ada anak Adifa tadi nggak bisa membuka halaman 51. Nah, berarti anak-anak nggak bisa bilang nggak bisa membaca nomor terkait dengan matematika. Bisa berhitung? Nah, tapi sebelum kita beralih ke matematika, coba kita menyanyikan dulu anggota tubuh tadi. Ayo coba, ya. Kalau Bu Guru pegang kepala kalian sebutkan ya. Seperti kemarin permainannya ya. Nah, coba Bu Guru pegang ini apa nih? Apa ini? Apa ini? Apa?
jangan di sini. Ayo tempat duduknya lewat yang di sana. Nah, sana. Ya. Nah, menyebutkan santai mana ya? Menuliskan angkanya di sini. 1, 2, menuliskannya ayo. Sana mampu. Ini loh kok belum selesai kamu. Siapa nak? Sudah selesai. Nih, nah apa nih? Ayo, LU TNU disusun menjadi kata anggota tubuh. Ini loh, mana-mana ini kan? Bahkan ini ayo, ayo ajarin ini. Mana? Masa sih? Kenapa saya? Oh, panjang tadi yang ini nulisnya disusun, jadi disambung menjadi huruf dua. Ini kita ditebalkan. Nah, masuk supaya anak panjang nggak bisa. Ayo, saya bisa. Coba anak yang nggak bisa, saya bisa. Saya pandai. Mana? Nah, ya. Kenapa nanti? Ya. Nah, bahasanya. Satu ini ya, ayo coba. Nah, Rakel, coba ini Rakel, disusun. Ini bukannya Rakel disusun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,
dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf. Disusun M yang ke-1, yang kedua A, yang ketiga T, yang keempat A. Jadi kalau disusun apa? Bisa disusun nomor 1 M, nomor 2 A, nomor 3 T. Sudah. Ya sudah, mana lihat? Duduk. Loh, Metio bau bukan buah. BA-nya dulu baru U. Bau, nek kamu nulis U-nya dulu terus A buah kalian. Salah, anu kebalik. Nulisnya kebalik. Ayo. BA. Oh, ini enggak BA. Baik semuanya, bukunya ditutup dulu. Guru akan simpulkan pembelajaran hari ini. Ayo, dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ayo menghadap ke utara sana. Ya, yang sini menghadap ke timur. Kita bermain benar salah. Bermain benar salah ya. Ayo. Jadi aja naik. Jadi kamu ke arah sana. Ayo, Pak. Ke arah sana. Nah, dadanya menghadap ke mana? Ke sana. Ke belakang. Nah, ayo. Ayo, tanganmu. Dengarkan ya, sebelumnya kalau kalian mendengarkan bu guru apa? Kalau kalian mendengarkan bu
kita ketemu lagi di Bincang Santai pasca observasi Bu. Tadi sudah Ibu lakukan rangkaian pembelajaran di kelas yang sudah cukup menghebohkan bagi saya, karena yang saya observasi itu adalah pembelajaran di kelas bawah, di kelas 1 ya Bu ya. Oke. Nah, tujuan kita melakukan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui refleksi dari guru yang bersangkutan. Kemudian nanti saya juga akan menyampaikan hasil observasi saya selama pembelajaran dan catatan penting dari area pengembangan yang ingin Ibu capai. Dan yang terakhir nanti adalah diharapkan Ibu bisa merencanakan tindak lanjut dari area pengembangan yang ingin Ibu capai. Begitu Ibu. Dan semoga nanti bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi CGP Ibu sebagai pemimpin dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Amin. Oke Bu Indah, kita mulai. Monggo Bu Indah sampaikan refleksi dari proses pembelajaran yang Ibu Indah lakukan tadi terhadap siswa kelas 1. Monggo Bu Indah. Iya. Dari yang tadi saya lakukan, memang namanya anak kelas 1 ya, untuk mengkondisikan mereka supaya anteng diam itu kan nggak bisa. Nah, ini saya coba dengan memberikan tugas yang sesuai dengan awal pertama saya mengasesmen diagnostik itu mereka itu kemampuannya di mana. Nah, saya kelompokkan berdasarkan anak yang bisa membaca, tidak bisa membaca tapi tidak bisa menulis dengan benar, anak yang mengeja, anak yang nggak bisa sama sekali membaca. Ada 4 kelompok besar ini. Nah, di situ Bulel yang saya agak dalam memfasilitasi mereka itu beragam kebutuhan mereka, sehingga saya memecah konsentrasi saya, kadang berpindah kepada anak yang pandai, yang hanya saya perlukan sedikit aja biar mereka mengerjakan sendiri, lebih banyak kepada anak yang tidak bisa sama sekali, yang itu yang saya kasih perhatian lebih dari yang saya lakukan tadi. Oke, scaffolding. Oke, step itu untuk anak-anak. Oke, itu refleksi yang Ibu sampaikan ya Ibu ya. Nah, kemudian Ibu, ini akan saya sampaikan hasil observasi saya, data-data yang sudah saya sampaikan ya Bu ya. Yang pertama adalah tentang bagaimana Ibu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi pembelajaran diferensiasi itu kan ada 5 poin yang penting ya Bu ya. Pembelajaran diferensiasi Ibu. Yang pertama apa? Tentang lingkungan belajar ya, kemudian profil belajar siswa, kemudian tentang penilaian berkelanjutan, apalagi Bu kemarin setelah letak, tentang manajemen kelas ya Bu ya. Yang pertama tadi tujuan ya Bu ya. Kita terlewat, jadi ada tujuan, kemudian ada profil belajar murid, kemudian lingkungan belajar, kemudian yang keempat adalah tentang manajemen kelas, yang kelima adalah penilaian berkelanjutan ya Bu. Rencana tindak lanjutannya belum Ibu. Jadi di sini tentang lingkungan belajar yang nyaman, Ibu sudah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak-anak kelas 1. Memang anak kelas 1 kan memang peralihan dari TK menuju ke jenjang SD ya. Ini pasti bermainnya itu tidak akan pernah hilang, dan kita tidak pungkiri bahwa anak SD itu memang masih punya dasar untuk belajar bermain dalam bermain, selalu lebih banyak. Oke, kemudian di sini saya lihat Ibu sudah membuat yel-yel untuk menghidupkan suasana kelas, kemudian menyampaikan tujuan dengan jelas. Kemudian ekspresi suasana hati ketika sebelum belajar Ibu sudah buat emoticon di sana ya. Yang sedih, yang senang itu bagaimana. Artinya jadi kita tahu bahwa memang pembelajaran yang berhasil itu bagaimana anak bisa fokus terus itu ketika kita lihat di awal pembelajaran kita bisa tidak menguasai mereka. Mereka yang sedih, mereka yang susah, mereka yang bahagia, mereka yang sedang lapar dan lain sebagainya. Kalau kebutuhan dasar mereka untuk belajar itu sudah dipenuhi, insya Allah mereka akan tetap fokus. Dan ini sudah Ibu lakukan. Oke.
Kemudian yang kedua, penggunaan komunikasi positif. Nah, ini yang belum saya lihat Ibu. Jadi di sini ada dua hal. Komunikasi antara guru dengan murid, dan yang kedua adalah antara murid dengan murid. Yang belum saya lihat di sini adalah antara murid dengan murid. Ya, jadi mungkin kalau anak kelas 7 itu disuruh berkelompok itu mungkin masih agak susah ya, Bu ya. Untuk kelas 7 apalagi masih ada yang belum bisa membaca. Benar-benar. Jadi kadang mereka hanya pembelaan diri biasanya ya anak kelas 7. Itu yang belum saya lihat kalau di komunikasi positif. Kalau tentang empati guru terhadap sudut pandang anak-anak itu sudah, nah Ibu tadi sudah ada bagian begini. Ibu sudah mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan, bahkan mendengarkan pendapat anak-anak. Nah itu empatiknya di situ. Jadi anak-anak menanyakan kesenangan baca bukunya tentang apa, kenapa kamu suka membaca buku ini, itu sudah disampaikan. Kemudian kalau secara emosi, Ibu sudah menampilkan ekspresi wajah. Jadi marah, ada yang marah tadi. Maksudnya ramah, kemudian senang ya Bu ya, antusias ya Bu. Namanya salah kumpul anak, nggak ada sedihnya. Jadi iya, itu komunikasi positif ya Bu ya. Jadi antara guru dengan murid, dan yang belum terlihat tadi murid dengan murid ya Bu. Kalau tentang empatik itu sudah dilakukan, mulai mencari tahu, mendengarkan apa yang dipikirkan anak-anak sudah Ibu lakukan. Kemudian emosi positifnya itu sudah nampak. Tidak marah ya Bu. Kalau saya marah menghadapi anak itu saya yang capek sendiri. Tiap hari masalahnya. Oke. Kemudian tentang segitiga restitusi. Jadi Ibu tidak menggunakan kesalahan anak seperti Rehan tadi ya, yang berkeliaran. Rehan, kamu ini kok nakal, tidak ada kalimat-kalimat yang seperti itu, tidak ada. Artinya Ibu sudah membuat kesalahan dari Rehan ini sebagai satu dasar pembelajaran dia untuk berubah. Ayo Rehan, duduk di tempatnya. Kenapa Rehan kok itu? Kan banyak teman yang mengadukan Rehan tadi ya. Rehan yang ini, Rehan yang itu. Memang saya lihat anaknya ya seperti itu. Suka pukul temannya. Oke. Sudah teman lagi di garis iya. Kalau pemberian motivasi Bu. Nah, pemberian motivasi ini sudah Ibu lakukan di awal, di tengah, atau di akhir itu sering Ibu lakukan kepada anak-anak. Ayo anak-anak, nah itu dilihat dari apanya. Nah, Ibu di sini memberikan kesenangan, semangat dan minat murid melalui pembelajaran diferensiasi proses yang dilakukan. Jadi anak yang belum bisa baca tadi, Ibu sudah berikan tugas yang menebal. Tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan. Akhirnya produknya akan berbeda dengan anak yang sudah mahir dan belum mahir. Ya. Kemudian kita awali dari alur di awal ya, pembukaan proses belajar. Nah, di sini proses belajar. Ibu tadi kan menyampaikan tujuan pembelajaran. Hanya saja di sini saya belum melihat kenampakan bahwa Ibu mengkaitkan tujuan pembelajaran itu dengan kegiatan mereka sehari-hari di kelas, di luar kelas. Misalnya, belum saya sebut. Oke, misal ya Bu. Oke anak-anak, ada misalnya satu peristiwa begitu ya. Misalnya Ibu membawa contoh. Itu tentang apa tadi? Tentang bentuk ya Bu ya. 1, 2 misalnya. Mungkin Ibu anak apa lupa blank. Masalahnya sudah diangan-angan nanti saya gini. Ketika Ibu. Oke, kira-kira Ibu kalau misalnya Ibu mau mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu mau mengaitkan dengan apa Bu? Jadi kalau seandainya anak-anak itu di rumah punya mainan apa, coba dihitung. Kan kalian punya mainan di rumah, coba dihitung. Kita disimpan kembali. Kalian mengeluarkan tadi mungkin jumlahnya ada 20 mainan atau 5 mainan atau berapa mainan. Coba ketika memasukkan lagi menyimpan lagi. Gitu sebenarnya tapi itu maunya ya. Tapi ya namanya ketika situasi mengalir ada saja. Jadi terlewat anak-anaknya anak-anaknya sangat aktif
sehingga saya Jadi ya losnya di situ. lolos hilang ya sudah. Oke, Bagaimana ya? nggak apa-apa, itu cuma sebagai catatan saja. Kemudian muatan sosial emosional, ini di sini Ibu sudah melakukan teknik stop untuk anak-anak kelas 7, kelas 1 ya. Susah tapi Bu. Tapi nggak apa-apa, itu memang supaya mereka itu tenang sebentar gitu. Ketika mereka gaduh, Bu kurang ini, nggak bisa ini, nggak bisa itu, Bu rehan yang seperti ini, rehan yang seperti itu, memang harus di stop terlebih dahulu. Isinya rehan dan itu. Oke, kemudian pendekatan dan mendampingi murid. Nah, ini yang saya lihat Bu di tambahan catatan saya. Jadi Ibu itu sudah melakukan scaffolding yang cukup baik terhadap anak-anak. Nah, ini Ibu tidak menyebutkan area pengembangan apa, jadi mungkin ini Ibu yang tidak sadari. Jadi scaffolding itu adalah pendampingan guru, pendampingan yang berupa bimbingan kepada anak-anak yang belum mengerti, dilakukan secara maksimal di awal, kemudian berturut-turut dikurangi Bu pembimbingannya. Oh gitu. Ya, dikurangi Dikurangi, jangan sampai terlalu- anak itu mandiri gitu. Iya. Jadi ya apa seperti Rehan tadi kan Ibu bimbing, ayo menulis di sini Ibu contohkan. Akhirnya kan artinya tidak seterusnya Ibu bimbing kan. Saya Ibu tinggalkan untuk menyelesaikan sendiri. Karena perhatian saya juga kepada anak-anak anak-anak. kalau sama fasilitas sekolahnya atau yang lain harus ada. Nah di sini juga Ibu belum sebenarnya modifikasi strategi dan materi itu sudah ada. Hanya saja ini satu lagi sama dengan yang awal tadi. Apa namanya keterampilan untuk anak memecahkan masalah. Nah ini yang belum. Ya, yang sederhana saja yang seperti tadi katanya Ibu bahwa disampaikan sesuai dengan tujuan dengan kegiatan sehari-hari. Itu aja Bu sederhana. Jadi maaf ini kelewat. Nggak apa-apa. Kelewat. Kalau dari penutupan tadi sudah cukup baik, Ibu menyimpulkan bersama anak-anak, merefleksikan, kemudian memberikan umpan balik. Saya kira itu sudah cukup baik. Oke. Artinya secara keseluruhan, Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, mengimplementasikan sosial emosional, kemudian melakukan strategi segitiga restitusi dengan baik. Hanya saja memang perlu dilatih lebih Latihan banyak supaya lebih itu ya Bu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nah dari apa yang saya sampaikan itu Ibu, dari area pengembangan yang di awal tadi bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi dalam hal melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah, rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Saya ingin memberikan pelayanan yang lebih maksimal, karena saya merasa belum bisa memfasilitasi anak, belum maksimal. Saya ingin menerapkan berbagai variasi dalam strategi pembelajaran. Berdasarkan tadi saya memetakan anak-anak asesmen diagnostik awal. Nah itu tujuannya saya agar anak-anak itu bisa mencapai anak-anak berkarakter yang bernilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila yang kritis, yang berketuhanan bisa bisa mandiri, tapi bisa memberi anak pelayanan sedikit terus saya melepas, saya memberi pelayanan yang lain. Saya ingin ke arah situ, memberi pelayanan yang maksimal dengan beberapa variasi strategi pembelajaran untuk mencapai pembelajaran Pancasila, profil pelajar Pancasila. Oke. Jadi Ibu harus mengadopsi dari mana saja ini kalau supaya mendapatkan banyak variasi. Mungkin dari referensi melihat di guru berbagi, melihat teman yang lain ngajar seperti kemarin waktu lokal saya sangat terinspirasi sekali. Saya bagian apa saya bisa gitu. Nah, mengadopsi saya menerapkan sistem ATM Bu. Iya, adopsi, tiru, saya modifikasi. Tidak apa-apa Bu, selama itu baik maka lakukan saja. Asalkan kita tidak menjiplak karya itu ya Tidak. Oke, artinya yang kita lakukan itu masih dalam tahap aman dan juga untuk tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Betul. Oke Ibu, terima kasih dari
apa yang sudah kita lakukan bersama mulai dari pra, observasi dan pasca observasi. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dan juga Ibu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik lagi, dan tentu saja yang berpihak pada murid. Insya Allah dengan izin Allah juga. Amin. Oke. Bimbingan Allah bisa. Oke Ibu, terima kasih atas ketersediaannya untuk melakukan percakapan pasca observasi. Sama-sama. Terima kasih, saya sudah dikembangkan, ditunjukkan. Saya harus mengembangkan di area pengembangan ini nanti PR rencana tindak lanjut saya, Ibu. Terima kasih sudah bisa membimbing saya. Sama Bu, saya tidak pembimbing, artinya kita sharing Ibu ya. Terima kasih Oke. Bu. Ya, terima kasih Bu Indah. Mohon maaf jika misalnya ada kata-kata yang saya yang kurang berkenan, dan semoga silaturahmi tetap terjalin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.